Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Curry Fox One, signature shoes perdana dari De'Aaron Fox yang ini under Curry brand. Dan jujur aja ini jadi salah satu sepatu signature yang menurut gue secara desain dan temanya itu masuk sih, terutama dari sisi logo yang ditawarkan. Dan menurut gue ini jadi salah satu signature model yang punya desain yang cukup menarik, terutama logonya tuh into the team banget guys. Karena ini kalian bisa lihat ada tulisan D Fox di bagian atas logonya, dan logonya tuh kayak semacam rubah-rubah kayak gitulah guys. Langsung aja kita unboxing, dimana sepatunya looksnya seperti ini. Dan sebenarnya nggak cuma dari sisi logonya aja, tapi dari sisi desain sepatunya kalian bisa langsung lihat ini modelnya ke arah rubah-rubahan gitu, ke arah detail Foxnya itu kelihatan banget, terutama dari strap yang ditawarkan di area samping. Ini kelihatan kayak ekor rubah gitulah guys. Jadi menurut gue secara implementasi desainnya emang masuk sama tema yang ditawarkan. By the way, untuk colorway ini sebenarnya terinspirasi dari apa nih, Bansitos, jadi kayak semacam taco gitu. Kemarin gue sempat lihat di YouTube De'Aaron Fox sendiri ngejelasin tentang colorway yang ada di sepatu ini. Tapi sebenarnya kalau dilihat langsung kayak gini, sebenarnya lumayan ngingetin sama Kyuubi-nya Naruto guys, rubah ekor 9. Warnanya orange, ada itemnya, ada beberapa sisi gradasi yang ditawarkan juga. Garang secara pemilihan colorway, meskipun gue tahu ya ini cuma persepsi gue aja. Kalian setuju gak sih kalau misalnya ada kesan kayak Naruto-Narutonya gitu? Tadi ini si Adit juga ngomong kayak gitu guys, kesannya kayak Naruto padahal ini Bansitos. Dan by the way, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.399.000. Kalau nggak salah di Upspoint juga lagi ada diskon sekitar 2,1 gitu jadinya. Bisa dibilang ini bukan harga yang di atas banget, nggak bisa dibilang juga harga yang sangat-sangat terjangkau. Rata-rata untuk sebuah signature shoes yang pertama kali baru dirilis, itu biasanya kalau brand-brand sebelah ngejualnya di angka under 2 jutaan guys. Di sepatu ini dengan harga 2,1 ataupun 2,3 bisa dibilang lumayan berani sih untuk ngasih harga segini. Padahal kalau sepatu ini dijual dengan harga di bawah 2 juta gitu kan, gue enak juga gitu bikin judul videonya. Gue bisa ngomong ini entry level dari teknologi flow, ataupun gue bisa ngomong implementasi teknologi flow dengan harga BPJS, kan asik gitu. Sedangkan untuk sepatu ini gue jadi nggak bisa ngomongin secara harganya kayak di tengah gitu, antara seri signature-nya Curry dengan harga Rp2.799.000, atau kalau di bawahnya juga ada versi UE Flow Future ya kalau nggak salah, FTR apa gitu, gue agak-agak lupa dikit. Nanti gue bakal masukin gambarnya di bawah sini. Jadi kayak emang secara keseluruhan price point yang ditawarkan oleh sepatu ini berada di tengah, tapi tetap ada bagian yang menurut gue cukup menarik di sepatu ini. Karena meskipun harganya Rp2.399.000, tapi sepatu ini menggunakan tooling yang bisa dibilang identik dengan apa yang gue temukan di sepatu Curry One Flow Throw, dimana sepatu tersebut dijual dengan harga Rp2.799.000. Jadi ya beda 400.000 lebih terjangkau dengan desain yang bisa dibilang lebih fresh, juga menurut gue bakal bikin sepatu ini lebih menarik. Dan di video kali ini kita bakal bedah gimana dari sisi first impression waktu pertama kali gue nyobain sepatu ini guys. Dan gak bisa dipungkiri ya guys, yang namanya teknologi flow dari Under Armour ataupun Curry brand sampai sekarang masih jadi cushioning setup andalan, dimana mereka tuh bisa menggabungkan implementasi dari foam compound yang digunakan sama di bagian traction yang ditawarkan oleh sepatu ini. Dengan ada penggabungan antara midsole dan juga outsole yang dijadikan satu dengan teknologi foam, pastinya bikin sepatu ini punya bobot yang lebih ringan. Dan gacornya lagi, Flow itu merupakan salah satu foam compound yang dapat memberikan grip yang sangat-sangat optimal, terutama kalau kalian gunakan di lapangan basket yang bener-bener bersih. Bisa dibilang ya, ini tuh salah satu feel traction yang sangat-sangat di atas rata-rata sih waktu gue nyobain sepatu ini. Terlepas emang ada beberapa orang yang bilang juga kalau misalnya digunakan di lapangan basket yang berdebu, secara performance-nya itu bisa dibilang juga agak menurun. Cuma kemarin waktu gue nyobain sepatu ini, kebetulan gue sempet napak di bagian tanah-tanah outdoor gitu. Terus gue baru bawa masuk ke dalam lapangan basket indoor yang vinil, kondisinya agak berdebu, kalian bisa lihat di bagian bawah sini.
tapi gue tetap ngedapetin grip yang solid juga sih waktu gue nyobain sepatu ini. Aman-aman aja secara keseluruhan, dan gue tetap bisa ngerasain grip yang gue suka di sepatu basket gue pada umumnya. Juga kalau ngomongin dari sisi feel cushionnya, sepatu itu mengingatkan gue sama seberapa nyamannya dulu waktu gue pakai sepatu Curry One Flow Pro, dimana feel cushion yang ditawarkan itu berasa smooth banget. Emang dari sisi foam compoundnya sendiri bisa dibilang agak lebih dense, padat aja gitu, tapi menurut gue tetap merupakan sepatu yang sangat-sangat berfokus dalam memberikan kestabilan sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Secara foam compound juga merupakan foam yang terbilang sangat-sangat responsif, asik buat dipakai, meskipun kalau dibandingin sama beberapa signature shoes Curry terbaru, secara feel cushionnya sendiri bisa dibilang ini lebih dense, agak lebih tinggi secara feel-nya juga, dan secara transisinya sendiri bisa dibilang ini nggak sesmooth dengan beberapa seri signature Curry terbaru, tapi feel-nya waktu dipakai juga masih terbilang cukup oke guys. Di sepatu ini kalian tetap akan mendapatkan plat di bagian bawah untuk adanya sensasi toe off sewaktu menggunakan sepatu ini, dan juga secara base yang ditawarkan ini lebar banget, entah nggak cuma di bagian depan aja, tapi di area belakangnya ini juga terbilang cukup lebar. Ada outrigger di sini yang itu membantu banget dalam memberikan kestabilan sewaktu gua menggunakan sepatu ini guys. Malahan gue jadi ngerasa kalau fitur stabilitas ini jadi salah satu fitur utama yang ditawarkan di sepatu Curry Fox One. Ditambah juga feel-nya itu playable banget, enak buat dipakai move around di lapangan. Jadi kombinasi antara adanya base yang lebar, terus grip yang gokil, feel cushionnya itu berasa kayak ngasih advantage sepersekian detik waktu bergerak di lapangan. Dan itu menurut gue berguna banget untuk ngedapetin advantage waktu main basket di lapangan. Yang perlu banget jadi pertimbangan kalau kalian suka dengan teknologi flow seperti ini pastinya adalah dari sisi durabilitas sepatunya, dimana karena bagian bawahnya ini full tercover dengan adanya penggunaan foam compound. Jadi kalau kalian gunakan di lapangan basket outdoor, jujur aja gua nggak terlalu saranin. Meskipun ya dari sisi buildnya kayak gini bisa dibilang sih ini agak bertekstur, nggak yang lembek-lembek banget, tapi karena ini foam base ya, kalau kena gesekan, kena apa, ini menurut gua sih nggak akan sedurable beberapa sepatu basket gua lainnya. Dan kalau misalnya ini terkikis, ini misalnya kena goresan kayak gitu, ya itu pasti akan mempengaruhi dari sisi feel cushionnya dan keseluruhan pemakaian sepatu ini juga. Tapi ya baik lagi, di setiap sepatu pasti ada plus minusnya, dan untuk sepatu ini jujur aja gue lebih ngerasa banyak nilai positifnya dibandingkan kalau gue cuma mikirin dari sisi durabilitas bagian bawahnya aja. Dan kalau ngomongin dari sisi penggunaan material yang ditawarkan di sepatu ini, bisa dibilang ini jadi aspek yang paling basic, paling general aja di sepatu Curry Fox One, dimana sepatu ini mostly menggunakan perpaduan antara mesh dan ada beberapa implementasi fuse overlay serta build sintetik material yang ditawarkan di bagian upper sepatu ini. Kalian bisa lihat sintetiknya itu mostly ada di bagian strapnya sini sama di bagian belakang sepatunya. Build yang umum banget sering kita temukan di sepatu basket zaman sekarang, dimana di bagian depannya itu lebih fleksibel dan di bagian belakangnya itu bisa dibilang lebih rigid untuk support yang lebih ekstra. Dan dengan adanya pemilihan material yang basic kayak gini aja, tapi waktu dipakai juga menurut gue sih pas banget. Entah kenapa gue ngerasanya ya kalau ngebandingin sepatu ini, terus gue inget kayak sepatu Curry 11 dengan adanya beberapa sedikit fuse overlay yang ada di bagian depan gitu, rasa-rasanya kayak ini tuh lebih minimalis dan lebih enak aja dipakai. Nggak ada bagian yang pinching, terus movable juga waktu dipakai, nggak memerlukan break in time. Ya kadang-kadang tuh apa ya, hal yang minimalis, yang simple tuh ya kadang lebih enak aja gitu. Nggak harus yang fancy, nggak harus yang terlalu banyak upgrade begini begitu, nggak perlu terlalu banyak material. Kadang-kadang gue asli appreciate modelan simple yang emang secara performance bener-bener purposeful di sepatu ini. Beberapa detail yang bisa kalian temukan di sepatu ini, terutama dari sisi grafis di area sini strapnya nih guys. Kalian bisa lihat nih Benzitos, nih ada gambar-gambarnya kayak gitu. Di bagian belakangnya juga sama, gambar tengkoraknya kayak gini. Dan gue tuh seneng banget ya sama bagian sampingnya ini guys, yang nge-wrap ke area belakang. Di sini ada TPU yang ini fungsinya untuk nge-lock area heel sewaktu menggunakan sepatu ini. Dan jujur aja secara heel lockdown waktu gue pakai ini kemarin tuh juga rasanya sih asik-asik aja. Gue denger ada beberapa influencer yang bilang kalau ada heel slipnya juga waktu pakai sepatu ini, tapi gue
aman banget sih. Feel-nya asik secara keseluruhan. Kalian juga bisa ngelihat di sini dari sisi cushionnya ada beberapa gradasi warna yang ditawarkan. Dan kali ini flow cushioning systemnya juga udah menggunakan warna hitam. Biasanya kita tahu sendiri warnanya keseluruhan putih aja. Jarang dimainin dari sisi warna dari implementasi flow cushion yang ditawarkan. Dan gue juga pengen infoin kalian ya, tadi gue lupa ngomong di bagian traction sepatu ini. Kalau flow cushion itu jadi salah satu traction yang menurut gue juga sangat-sangat bisa diandelin, terutama kalau kalian tahu lapangan basket di Indonesia tuh kadang kalau hujan tiba-tiba bisa lembab gitu rasanya. Itu jarang banget ada sepatu basket yang tractionnya bisa diandelin kalau kondisi cuacanya udah kayak gitu. Padahal kita main di lapangan basket indoor, jadi agak-agak aneh sebenarnya, tapi flow ini jadi salah satu yang menurut gue bisa dapat gripnya. Terus kalian juga bisa lihat beberapa implementasi detail kayak di area tangnya nih ada logonya De'Aaron Fox, terus di sini ada kayak bahan bludrunya kayak jenis bulu-bulu gitu, asik banget nih, gue juga suka. Dan ada logo Steph Curry di bagian atas sini guys, kecil aja gitu. Cakep sih. Terus juga kalau ngomongin dari sisi fit, menurut gue ini bakal jadi salah satu pertimbangan yang perlu kalian perhatikan juga. Dimana waktu pertama kali gue pakai sepatu ini, bagian sampingnya berasa agak ngepres. Jadi buat kalian yang punya kaki lebar, menurut gue kalian perlu perhatikan sebelum kalian beli sepatu ini. Meskipun menurut gue juga secara materialnya bisa break in dengan adanya penggunaan material mesh yang berasa keseluruhan itu sangat-sangat movable sekali lagi guys. Di sepatu ini gue pakai true to size. Awalnya emang agak sempit, tapi setelah dipakai feel-nya aman banget. Oke, menurut gue dari sisi implementasi strapnya ini juga sangat-sangat membantu dalam memberikan lockdown ekstra. Dan gue juga demen banget dengan adanya build di area kontur belakang sepatunya yang menjorok keluar seperti ini. Berasa kayak nge-sculptnya itu juga enak dan ngasih fitting yang nyaman sewaktu gue pakai sepatu ini guys. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu Curry Fox One, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point. Sepatu ini dijual dengan harga Rp2.399.000 dan banyak banget colorway yang keren-keren tersedia untuk sepatu ini. Gue juga udah masukkan link di bagian description, jadi kalian tinggal klik aja dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Asli asik sih, meskipun awalnya gue kira sepatu ini tuh bakal jadi sepatu-sepatu signature yang ya udah kayak gitu aja, tapi ternyata setelah gue pakai sepatu ini, gue ngerasa ini jadi sepatu yang sangat-sangat purposeful dan nyaman aja, cocok buat gue dan enak waktu dipakai. Terutama buat kalian para pemain basket yang mengutamakan dari sisi build sepatu yang minimalis, pengen sepatu yang cushionnya itu sangat-sangat responsif, mengutamakan dari sisi stabilitas dan juga pengen grip yang sangat-sangat ekstra di sepatu ini, dan kalian main di lapangan basket indoor, ini menurut gue bisa jadi salah satu sepatu yang kalian lirik. Emang gue tahu sih harganya untuk sepatu basket signature pertama dibandingkan dengan para kompetitor lain, ini bisa dibilang agak tinggi, tapi kalian ngedapetin sepatu yang ternyata buat gue feel-nya sih juga asik banget waktu dipakai. And that's about it guys, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, dan semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright guys, peace. Semoga ini nggak kayak versi empit aja ya. Lanjut yang kedua, ketiga, nggak stuck gitu. Enak sih.